Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali di doa pagi bersama GMS. Apa kabar? Apapun keadaan kita hari ini, kita yakin bahwa semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang menganggap Tuhan yang paling penting dalam hidup ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berjumpa kembali dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Tuhan memberkati doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjamah, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah segala-galanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau Raja setiap kami. Haleluya. Di atas pujian Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah
mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Menyembah Yesus, Tuhan sekali lagi Rajaku. katakan ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku katakan Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis di tengah setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau, memiliki Raja seperti Engkau Tuhan, memiliki Allah Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau berbicara untuk setiap kami. Kau sampaikan Tuhan isi hati-Mu untuk setiap kami. Thank you Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya hari ini kita mau merenungkan dalam hidup ini apa yang terpenting di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya ini ketemu sama orang-orang yang saya kenal, saya tuh suka iseng, kadang-kadang saya tanya, apa sih cita-citamu, apa yang engkau inginkan the most gitu ya, yang paling engkau inginkan, yang paling penting dalam hidupmu. Ada macam-macam ya, ada yang anak-anak, ada yang usia sebaya, ada yang sudah usia senior. Yang anak-anak itu saya tanya beberapa orang, sama jawabannya ya kan. Kebetulan kok sama ya. Jawabannya seperti ini, kamu tuh pingin apa? Apa yang kamu cita-citakan dalam hidupmu? Aku pingin kaya. Ada satu lagi cewek, aku pingin, ini SD loh ya. Aku ingin dapat suami yang kaya. Sampai mamanya bingung. Lalu dicarikan khotbahnya Pastor Philip. Ini loh denger no, kalau mau cari suami SD ini sudah prepare ya kan. Terus akhirnya dia berubah setelah denger Pastor Philip. Ya sudah aku gak mau cari suami yang kaya. Ya bagus. Terus aku mau jadi orang kaya aja. Mirip ya kan. Jadi Bapak Ibu, lalu saya ketemu sama yang sebaya. Aku ini sebetulnya nggak pingin kaya lah. Aku ini yang penting cukup dalam hidup ini. Yang penting ya ada berkat yang cukup. Tapi yang paling penting dalam hidupku itu adalah keluargaku. Aku hidup hanya untuk supaya keluargaku bahagia. Happy family. Lalu saya pernah makan siang sama senior ya kan. Ini teman makan siang saya. Umur 70. Saya tanya, Susuk gini kalau setiap pagi bangun tidur masih semangat enggak? Kan saya lihat dia sudah sukses, anak-anaknya sudah menikah semua. Dia sama istrinya tiap hari gantian ya kan, shift-shiftan jaga toko. Saya tanya, Susuk gini bangun tidur pingin apa? Semangat enggak untuk melakukan aktivitas? Dia tuh bukan mengernyitkan dahi ya, tapi mengernyitkan muka semuanya lipat gini. Aku bosen hidup ini. Sukses bosen. Saya pernah tanya sama orang yang belum mencapai impiannya, mereka sudah bosen, mereka sudah bosen hidup, mereka sudah putus asa dan sebagainya. Jadi
bagaimana hidup ini? Apa yang harus kita cita-citakan atau yang kita inginkan yang paling penting dalam hidup ini? Untuk ngapain sih hidup ini yang sekali ini yang Tuhan berikan untuk setiap kita? Kalau kita menginginkan sesuatu, seperti anak-anak tadi kalau ingin kaya, ada yang kelas SMP tuh, buat apa sih kamu pingin kaya tuh? Enak kan kak, pingin ini, pingin itu bisa beli. Loh kamu pingin mobil sport juga? Iya aku pingin mobil sport, SMP pingin mobil sport ya kan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu lalu kita mendapatkan, pasti kita happy. Lalu bersyukur, wah puji Tuhan, aku sudah hidupku enak. Seperti ada ayatnya, ada padaku banyak harta. Tenanglah hai jiwaku gitu ya. Jadi aku tinggal menikmati hidup. Nanti manusia itu kalau setelah dia mendapatkan semuanya dan menikmati semuanya, pasti nanti akan benar-benar secara tidak sadar ya kan. Kita ini akan terikat dengan semuanya itu. Jadi akhirnya kita menikmati dan terikat dan kita ini ada ayatnya mengatakan seperti ini. Kita tidak bisa punya dua tuan. Kita tidak bisa mencintai the most ya kan. Yang paling kita cintai yang utama itu dua. Hanya salah satu. Bahkan ada ayat lagi mengatakan bahwa kalau kamu mencintai dunia ini dan semua kenikmatannya, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kalau kita ini mendapatkan apa yang kita cita-citakan, lalu kita menikmati, lalu kita mulai menikmati semua kenikmatan dunia, maka secara nggak sadar kita ini nggak bisa mengasihi Tuhan yang paling penting. Maka itu adalah cara iblis yang paling gampang untuk mengeluarkan kita dari rancangan Tuhan, lalu kita masuk ke jalan yang gelap. Satunya jalan kebenaran, kita keluar dari jalan kebenaran. Jadi kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, wah itu pasti susah, khawatir, takut, hidup benar-benar hidup sangat tidak nikmat. Tapi saya kembali tanya, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, di samping kita akan terikat dengannya, tapi kalau kita ini kehilangan suatu hari, tidak ada yang abadi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam hidup ini. Semuanya pasti akan bisa meninggalkan kita. Seperti kemarin tuh waktu saya ngobrol sama yang sebaya, yang dia berkata keluarga paling penting. Saya berkata gini, dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi ya, tapi andai kata. Satu momen seperti Ayub ya kan, Ayub itu kan semua keluarganya, semua anaknya hilang dalam satu momen, semua yang dia miliki hilang dalam satu hari. Termasuk istrinya meninggalkan dia. Suatu hari kalau misalnya keluarga yang kamu cintai, yang kamu utamakan, yang kamu habiskan seluruh hidupmu untuk supaya keluargamu bahagia. Yang kamu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang kamu benar-benar banting tulang, semuanya dibanting. Demi supaya keluarga bahagia, andai kata. Keluarga ini kan bisa meninggal dunia. Andai kata meninggal dalam waktu yang bersamaan. Apa yang terjadi? Dia langsung tertunduk gini, hancur aku pasti hancur. Mungkin aku bisa kuat, tapi kemungkinan aku akan hancur. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, semua yang kita miliki ini suatu hari akan meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan mereka. Jadi tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Kalau kita sangat terikat, aman, nyaman dengan apa yang ada, bukan berarti kita nggak bisa menikmati. Kita bisa menikmati, tapi kalau menginginkan, hati ini akan, makanya kalau Goyo pakai bahasanya kan kalibrasi hati. Jagalah hati, jangan sampai kita salah menginginkan, salah percaya, salah menganggap sesuatu yang penting dijadikan yang terpenting. Salah hati. Jadi kalau itu hilang, maka ada ayatnya seperti ini. Kalau angin, badai, banjir menerpa, hebatlah kerusakannya. Jadi enggak sedikit orang yang tadinya menginginkan lalu mendapatkan dan mulai menikmati, nyaman, aman, lalu kehilangan. Mulai dia terpukul, bahkan ada yang stres, sampai stres ya kan, stres tingkat tinggi, sampai akhirnya depresi, sampai akhirnya
gangguan kejiwaan mulai muncul, gejala gangguan jiwa sampai gangguan jiwa mulai muncul. Dan seperti kemarin ada yang kehilangan hartanya dalam jumlah besar, lalu hartanya masih sisa banyak. Sisanya ini masih banyak, tapi dia sudah merasa seperti putus asa, putus harapan. Harapannya dia punya ini itu, lalu harapannya patah. Karena memang tidak ada yang abadi di dunia ini. Lalu dia mengakhiri hidupnya. Lalu ada juga yang akhirnya kecewa sama Tuhan. Percuma ikut Yesus. Aku ini sudah pelayanan. Aku ini sudah mati-matian buat Tuhan. Hanya aku belum mati aja buat Tuhan. Tapi aku ini sudah benar-benar serius sama Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa kalau doa itu mulai demo, mulai angkat-angkat itu spanduk. Kenapa Tuhan? Lalu mulai akhirnya meninggalkan Tuhan. Memutuskan menjadi ateis. Hebatlah kerusakannya. Karena salah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita nggak salah hati? Kita buka di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33 saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari itu. Kelewatan ya ayat 34, ayat 34. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan janganlah kamu khawatir, janganlah kamu merasa bahwa hidup ini bahaya loh. Bahwa hidup ini kita harus mencari rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman, tapi dengan cara duniawi. Maka kita menyiapkan semuanya supaya kita aman. Tuhan berkata, kalau kamu mau aman, ini rahasianya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu kalau ayat di atasnya dari ayat 25 itu hal kekhawatiran. Itu tentang kebutuhan manusia. Apa yang secara tidak sadar kita didoktrin dari kecil ya kan. Kamu belajar yang pinter supaya kamu sukses. Supaya kamu kaya. Kalau kaya kamu enak bisa ini bisa itu. Benar-benar kita diajar bergantung sama sesuatu yang tidak abadi. Bukan bergantung, diajar beriman dengan Tuhan. Tapi beriman, makanya kan ada ayat sebelumnya di dalam Matius 6 juga. Tidak bisa kita ini punya dua tuan, yaitu Mamon dan Tuhan. Kita ini didoktrin secara nggak sadar oleh lingkungan kita, oleh mungkin oleh keluarga kita, bahwa kita ini harus aman, harus nyaman. Makanya kita harus mencapai ini yang terpenting, yaitu sukses, yaitu uang. Yaitu kekayaan, yaitu keluarga supaya kamu nyaman. Jadi kita ini diajak untuk seperti Tuhan Yesus waktu di padang gurun yang ditawarkan sama iblis ya. Karena daging kita itu menginginkan itu. Roti jadi, batu jadi roti. Disuruh terjun supaya terkenal, supaya nama kita langsung viral. Disuruh menyembah iblis, lalu dikasih seluruh dunia. Biar kamu nyaman, biar kamu aman. Maka kamu akan mendapatkan seluruh dunia. Itu yang didoktrin di dalam hidup kita. Sehingga kita gak sadar, kita menginginkan itu sangat. Sehingga kalau kita mendapatkan, kita semakin terikat. Kalau kita kehilangan, kita akan hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajak kita untuk, Tuhan berkata gini, janganlah khawatir apa yang tidak kamu makan, minum, pakai. Sebab Bapakmu tahu kita memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan mengatakan aku tahu. Dan tahunya Tuhan itu tahu yang peduli Bapak Ibu. Tuhan itu tahu dan benar-benar Tuhan itu bukan Bapak yang baik. Dia itu penciptanya Bapak yang baik.
Jadi bapak-bapak yang di dunia yang baik, dia penciptanya. Berarti dia tuh sempurna dalam kebaikan. Dia tuh tahu dan dia tuh peduli. Jadi kalau kita mau percaya bahwa kita ini harus keluar dari keyakinan kita bahwa rasa aman kita bukan kesuksesan kita. Bukan rumah mewah, bukan pekerjaan mewah, bukan keluarga mewah. Yang menjadi pusat kita adalah Tuhan. Mari kita hidup ini, kalau kita mau banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu kita benar-benar untuk kerajaan Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan ngapain? Untuk kerajaan Tuhan, Tuhan berkata di ending hidupnya sebelum dia naik ke surga, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dia ngomong selama 40 hari itu, setelah dia bangkit, dia berkata tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu ada rajanya. Rajanya itu punya perasaan, perasaannya itu harus disenangkan. Bagaimana supaya Tuhan senang? Itulah fokus hidup kita. Menyenangkan Tuhan adalah mengasihi jiwa-jiwa. Hidup dalam tujuan ilahi. Makanya kita kan punya visi, yaitu 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Itu yang diambil oleh pemimpin kita. Kita harus ambil juga menjadi yang terpenting dalam hidup ini. Yang utama dalam hidup ini. Bahwa kita hidup untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita jadi terang, kita jadi garam buat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu apa sih kalau kita nih utamakan Tuhan, Tuhan yang paling penting. Terus berarti hidup kita kurang asik dong. Hidup kita nih holy gitu ya, seperti kayak tinggal di alam lain yang semuanya bisa menikmati dunia, tapi kita sendirian gitu ya. Kita menguduskan diri, kita nggak ngapa-ngapain. Bukan, Tuhan berkata kita bisa menikmati dunia. Bahkan Tuhan tuh ngomong, aku akan menyediakan, aku akan memberikan kamu kelimpahan di dalam hidup ini. Tapi jangan jadi tujuan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan itu termasuk segala kemuliaannya, segala penyediaannya, segala kasihnya. Bahkan Tuhan ini berjanji di ayat ini, semuanya akan ditambahkan. Kalau Tuhan berjanji, pasti janjinya ya dan amin. Orang yang paling konsisten, kalau berjanji, biasanya dia jarang untuk tidak menepati. Tapi dia bisa tidak menempati karena dia bisa meninggal. Dia berjanji, nanti malam aku jemput, sore dia bisa meninggal. Gak konsisten. Tapi Tuhan sangat konsisten dengan janjinya. Dia ya dan amin. Dia sekali berkata, banyak orang kelewatan janji Tuhan. Kelewatan terus. Karena apa? Karena kita melewati untuk taat. Firman berkata, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita malah dahulukan keinginan kita supaya kita tetap senang. Orang lain juga gitu kok. Pendeta juga gitu, misalnya kita lihat panutan kita salah, panutan kita adalah Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Kita harus fokuskan hidup ini untuk, kalau saya ya 2 hal. Menginjil, memuridkan. Memuridkan, menginjil. Jadi kita rame-rame kok, kita bisa sama-sama dengan teman-teman. Kita nggak harus jadi penginjil di jalanan, kita bisa ajak orang gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa lancar ngomong, kita bisa ajak orang untuk ikut dalam CG, kita gembalakan rame-rame, kita doakan rame-rame, kita injili rame-rame. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar kalau andai kata kita tuh ingin kaya. Ingin kaya itu jangan yang paling utama. Gini, jangan tujuan akhir. Jadi gini, ingin kaya untuk membangun kerajaan Allah. Ingin keluarga bahagia untuk membangun kerajaan Allah. Aku ingin sukses. Supaya apa? Ya supaya kalau kebanyakan manusia ya supaya aku bisa enak, enjoy. Kita lain. Supaya aku bisa bukan menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan Tuhan. Aku ingin keluargaku bahagia, aku ingin sehat supaya apa? Saya suatu hari lihat mama saya angkat beban sambil lihat YouTube gitu. Ngapain mah? Olahraga supaya umur panjang, supaya bisa dipakai Tuhan lebih lama. Mama saya CGL di senior. Dia pingin hidup lebih lama supaya bisa dipakai Tuhan. Jadi tujuannya
Bukan sehat supaya menikmati hidup. Sehat supaya dinikmati Tuhan. Aku ingin supaya aku freedom, kemerdekaan waktu. Supaya apa? Supaya aku lebih lagi ada waktu untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Untuk ngurusin jemaat umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini punya keinginan seperti itu. Buat apa? Buat apa kita ini menyenangkan Tuhan? Itu banyak janji Tuhan. Saya bacakan beberapa yang akan terjadi jika kita mengutamakan kerajaan Allah. Yang pertama, kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, yang pertama kita akan mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan buat apa? Pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, pertumbuhan rohani itu gini, iman, pengharapan, kasih kita akan bertumbuh. Alangkah menderitanya orang kalau iman, pengharapan, kasihnya tidak bertumbuh. Oh, semenderita apa? Gini, orang kalau iman, pengharapan, kasihnya gak bertumbuh, orang itu akan gampang sakit hati, gampang benci, gampang khawatir, sedikit-sedikit takut gitu ya. Jadi hidupnya tuh kayak bener-bener gak nyaman. Jadi kalau kita iman, pengharapan, kasih kita semakin bertumbuh karena kita ini kerja bersama Tuhan. Kita ini kumpul sama Tuhan terus secara gak sadar kita ini akan jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka kita ini akan jadi tenang, akan nanti kalau level tinggi ya, kita ini akan sulit sakit hati. Semakin kita ketemu sama orang yang menjengkelkan, perasaan yang muncul itu akan seperti ini. Kasihan atau jatuh belas kasihan. Seperti Tuhan di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus waktu di Rajam Batu, sebelum dia menarik nafas terakhir dia ngomong gini. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kasihnya itu penuh. Orang itu enak banget kalau kasihnya penuh. Lalu apalagi? Yang kedua, kita akan menikmati janji Tuhan. Kita akan langganan. Janji Tuhan itu banyak banget. Janji Tuhan itu besar-besar dalam hidup kita. Banyak banget. Salah satunya ya, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Kemudian kamu akan naik bukan turun. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu akan, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan dikasih perkara yang lebih besar. Jadi kayak kita nih semakin hari akan semakin menikmati, walaupun tidak menginginkan ya. Tapi menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini. Sepertinya menikmati dunia, tapi kita menikmati kebaikan Tuhan. Terus kemudian kita akan menikmati janji-janji Tuhan di dunia dan di surga. Jadi banyak manusia itu sangat banyak sekali, dia hanya fokus untuk hidup di dunia. Jarang. Selalu ngomongnya gini, ya nanti dulu kalau ngomong akhirat itu nanti dulu. Padahal dia nggak tahu. Kapanpun tiba-tiba kita bisa menghadap Tuhan dan kita harus siap. Orang yang benar-benar menginginkan kesukaan Tuhan, mencari bukan kesukaan diri kita. Tuhan tuh ngomong gini loh. Sukacita yang diberikan dunia ini bisa. Kita kalau mencari sukacita bisa. Tapi Tuhan ngomong sukacita yang diberikan dunia gak sama seperti sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Beda level, beda kualitas. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar percaya. Satu langkah kita mulai mendekat. Ya wis Tuhan, aku mau hidupku yang sekali ini. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan Tuhan. Rasakan nanti bahwa Tuhan akan membawa kita menikmati setiap janjinya di setiap langkah kita. Bahkan sampai di surga pun Tuhan akan berjanji kepada kita. Lalu yang ketiga, kita akan disukai, dibutuhkan dan dipercaya manusia. Jadi Bapak Ibu, kita ini kalau berbuah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kemurahan, kebaikan, 9 tuh ya. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, kurang 1 ya. Itu kita ini akan jadi orang yang menyenangkan. Kalau orang penuh sukacita daripada orang yang kalau Yudi ngomong mulutnya sama hidungnya balapan gitu ya. Itu kan gak enak dilihat ya. Jadi kita ini benar-benar jadi orang yang menyenangkan, bisa menguasai diri. Apalagi kita kalau disertai Tuhan, penuh pengurapan, hikmat. Kita penuh hikmat, kita penuh kuasa dalam penyertaan Tuhan. Kita ini akan benar-benar hidup kita ini akan sangat dibutuhkan. Jadi tidak mungkin kita ini akan hidup susah.
Kita ini akan diperebutkan. Di rumah kita akan dicintai, di tempat kerja kita dicintai dan diinginkan. Jadi hidup kita ini kalau kita fokus untuk menyenangkan Tuhan, hidup kita ini sangat enak di dunia dan kita pasti aman sampai surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jangan salah hati, jangan salah mencintai yang paling utama. Tuhan itu berkata gini, aku datang membawa perpisahan. Orang yang mencintai orang tuanya lebih dari aku, dia gak layak buat aku. Mencintai anaknya, kita boleh mencintai tapi jangan sampai Tuhan jadi urutan kedua. Kita benar-benar akan tersesat, iblis akan gampang menggiring kita keluar dari jalan kebenaran dan kita kehilangan janji Tuhan dan akhirnya kita binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kalibrasi ulang, kalau bahasanya Goyo, hati kita, apa yang kita paling cintai the most harus Tuhan. Kalau kita cinta, berarti kita nih belani bahasa Jawanya. Kita belani pekerjaan Tuhan. Tentunya ada penderitaan, tapi Tuhan ngomong penderitaan yang kamu alami gak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima kelak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berikan hidup kita, persembahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nanti Tuhan yang menyenangkan kita itu tugasnya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadikan Engkau yang paling utama dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terus Tuhan, Kau tarik setiap kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari Tuhan, semakin haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Semakin menginginkan Engkau saja Tuhan, semakin menginginkan Engkau saja untuk disenangkan Tuhan.
Kami mau menyembah-Mu, kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan, bukan yang lain Tuhan, tapi Engkau yang terpenting Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan kalau sebelumnya Tuhan kami salah Tuhan dalam hati kami. Kami menginginkan sesuatu yang benar-benar Tuhan Engkau tidak berkenan Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan percaya kepada firman-Mu, kepada Engkau Tuhan, bahwa kalau kami mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, kami pasti akan menikmati kasih-Mu, kebesaran-Mu, bahkan nanti kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan kita, Tuhan memberkati setiap kami semua, berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkati kita semuanya dan membuat kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.